Selamat datang di video kali ini, di mana kita akan mengupas salah satu momen paling monumental dalam sejarah Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kebebasan penuh dari penjajahan bukanlah proses yang singkat dan mudah. Ribuan nyawa telah dikorbankan, darah tertumpah, dan berbagai pengorbanan dilakukan untuk mencapai titik di mana kita bisa mengumandangkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam video ini, kita akan menelusuri kembali perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari masa penjajahan, masa pergerakan nasional, pendudukan Jepang, hingga detik-detik proklamasi kemerdekaan dan perjuangan mempertahankannya. Mari kita mulai dari awal. Indonesia, yang dahulu dikenal sebagai Nusantara, adalah kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan ini membuat bangsa Eropa, terutama Belanda, datang ke Kepulauan Nusantara pada abad ke-16 untuk berdagang. Namun berujung pada penjajahan yang berlangsung lebih dari 3 abad. Sejak berdirinya VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1602, Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah yang melimpah di Nusantara. VOC memonopoli perdagangan dan mengendalikan jalur ekonomi yang memperkaya mereka, namun menindas penduduk lokal. Selama ini, rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan karena hasil bumi mereka dirampas. Perlawanan rakyat terhadap Belanda pun berkobar di berbagai wilayah, seperti Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Salah satu pertempuran terbesar di Tanah Jawa, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Rakyat Jawa berperang selama 5 tahun melawan tentara kolonial Belanda yang lebih kuat. Meskipun berakhir dengan penangkapan Diponegoro, perang ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak pernah menyerah terhadap penjajah. Di Sumatera Barat, Perang Padi dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan ini berawal dari konflik internal, namun kemudian berubah menjadi perlawanan terhadap Belanda yang mencoba menguasai Sumatera Barat. Demikian juga di Maluku. Perlawanan dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817. Meski banyak dari perlawanan ini berakhir dengan kekalahan, semangat perlawanan terus hidup di hati rakyat Indonesia. Pada tahun 1830, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa atau Tulpuurstelsel yang semakin memperburuk kehidupan rakyat Indonesia. Sistem ini mewajibkan petani menanam tanaman yang laku di pasar Eropa seperti kopi, tebu, dan nila, bukan tanaman pangan yang mereka butuhkan. Akibatnya, kelaparan melanda banyak daerah, namun keuntungan besar mengalir ke Belanda. Memasuki abad ke-20, muncul cara baru dalam melawan penjajahan, yaitu melalui gerakan nasionalisme. Pendidikan yang semakin meluas dan meningkatnya kesadaran politik, mendorong lahirnya organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu organisasi modern pertama adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 oleh para mahasiswa kedokteran STUVI, termasuk Dr. Sutomo. Budi Utomo menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional, mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan dan persatuan di kalangan rakyat Indonesia. Perjuangan ini kemudian menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi lain, seperti Sarekat Islam dan Indis Separti. Puncak dari semangat persatuan nasional terjadi pada tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda II, mereka bersumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Inilah salah satu momen penting yang menyatukan semangat kebangsaan di seluruh Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Ki Hajar Dewantara memainkan peran penting dalam menggerakkan rakyat menuju kemerdekaan. Pada tahun 1927,
Soekarno bersama Hatta mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik. Pergerakan ini makin meluas, meski dihadapi dengan represi keras oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1942, Jepang datang menggantikan Belanda sebagai penjajah. Awalnya, Jepang disambut baik karena mengklaim datang sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari Belanda. Namun, tidak lama kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa Jepang hanya penjajah baru yang lebih keras. Jepang memperkenalkan sistem Romusa, yaitu kerja paksa yang menambah penderitaan rakyat. Namun, masa pendudukan Jepang juga membuka jalan bagi kemerdekaan. Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia melalui organisasi seperti PETA. Selain itu, Jepang juga berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, meski ini dilakukan untuk kepentingan Jepang sendiri. Pada 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Ini adalah tanda bahwa kemerdekaan semakin dekat. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan telak akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Situasi ini memaksa Jepang menyerah kepada sekutu. Menyadari kesempatan ini, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melalui diskusi panjang dan peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya pada 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat yang singkat, namun menggetarkan hati seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi telah dibacakan, namun perjuangan belum selesai. Belanda yang dibantu oleh sekutu kembali datang untuk menguasai Indonesia. Di berbagai daerah terjadi perlawanan sengit. Salah satu yang terbesar adalah Pertempuran Surabaya pada bulan November 1945 yang dipimpin oleh Bung Tomo. Ribuan pemuda gugur mempertahankan kemerdekaan. Namun perlawanan ini menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia. Sementara itu, diplomasi pun berlangsung melalui berbagai perundingan seperti Perjanjian Linggajati, Renville, dan Roon-Royen. Akhirnya, setelah melalui konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949, Indonesia berusaha mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah bukti nyata dari kekuatan persatuan, tekad, dan semangat pantang menyerah. Setiap tetes keringat, darah, dan air mata para pahlawan kita adalah warisan berharga yang harus kita jaga. Di era modern ini, semangat kemerdekaan harus terus kita pupuk, bukan hanya dengan mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga dengan berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari sejarah perjuangan bangsa kita merdeka. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah ku
darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.